Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam Sinau Bareng MUTV. Saat ini kita akan belajar PPKN kelas 5 semester 1. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan dapat belajar bersama dengan MUTV, Jendela Informasi dan Edukasi. Pada PPKN kelas 5 semester 1, saat ini kita akan belajar tentang KD ada berjumlah 4. KD yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. KD yang terakhir pada semester 1 adalah menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Mari kita mulai dengan mempelajari KD yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti tahu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bersimbol bintang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama ini, salah satunya adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Jadi, kita tetap harus menghargai meskipun agama kita berbeda. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Itu penting, kita harus memiliki toleransi, membiarkan teman beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Untuk itu, program pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama agar berdamai dan rukun melalui tri kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu semua berlambang rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lain antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Sila 3 Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menggunakan bahasa persatuan antar daerah. Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki bahasa daerah yang beraneka ragam. Jadi, untuk mempersatukan kita harus menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dan yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan kepala banteng, memiliki nilai-nilai di antaranya. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang dilambangkan padi dan kapas. Memuat nilai-nilai sebagai berikut. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Mari kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah sikap tidak memaksakan agama kepada orang lain, termasuk nilai yang terkandung pada sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Coba, apa jawabannya? Ya, benar. A jawabannya, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sinau selanjutnya, yaitu KD yang kedua, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah hal yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Contohnya, hak dihormati dan dihargai, dan hak untuk memeluk agama tanpa paksaan dari pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah kegiatan yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hak. Contoh kewajiban adalah menjaga nama baik bangsa, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Contohnya, berani mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dibuat, serta berani mengambil resiko dalam sebuah keputusan. Jadi, kalian harus tahu dulu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita selanjutnya akan bicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita mengambil keputusan, kita harus memperhatikan banyak orang. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana cara mengambil keputusan. Yang pertama, keputusan mengandung kebaikan dan berguna bagi semua orang. Yang kedua, dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara adil dan jujur. Yang ketiga, keputusan harus disetujui oleh semua orang. Yang keempat, setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan yang kelima, hasil keputusan bersama harus ditaati oleh semua orang. Mari kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya, tanggung jawab sebagai warga negara tercermin pada tindakan A. Belajar rajin, B. Membantu orang tua, C. Mengikuti lomba sepak bola tingkat nasional, dan D. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apa kira-kira menurut kalian jawabannya? Benar, jawabannya adalah C. Mengikuti lomba sepak bola tingkat nasional. Kita lanjut pada KD berikutnya, yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Di dalam sosial budaya masyarakat Indonesia khususnya, kita sering mengenal istilah gotong royong. Istilah gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa. Gotong yang berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Jadi, gotong royong diartikan sebagai mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Dari gotong royong itu sendiri, kita dapat mengambil manfaatnya. Yang pertama, tercapai tujuan bersama. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan antar warga.
Yang kelima, menciptakan kerukunan. Kita akan lihat penerapan soal yang berhubungan dengan gotong royong. Yang bukan merupakan manfaat dari gotong royong adalah A. Tercapainya tujuan bersama. B. Pekerjaan berat menjadi ringan. C. Pekerjaan menjadi cepat selesai. D. Tanggung jawab pribadi. Benar, jawabannya adalah D. Tanggung jawab pribadi. Karena gotong royong itu merupakan tanggung jawab secara kelompok. Selanjutnya, KD yang terakhir adalah menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Kita tahu bangsa Indonesia memiliki adat, suku, agama, dan ras yang bermacam-macam. Maka dari itu, ada semboyan bangsa Indonesia yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diambil dari kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular. Peristiwa penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan peristiwa Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu, buah dari cetusan Sumpah Pemuda sendiri adalah proklamasi. Isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Contoh soal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan yaitu peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun A. 17 Agustus 1945, B. 10 November 1945, C. 28 Oktober 1928, D. 1 Juni 1945. Jawabannya adalah C. 28 Oktober 1928. Nah, bagaimana sinau bareng MUTV PKN hari ini? Semoga semuanya selalu semangat dan bahagia selalu. Tetap jaga imun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Selalu gunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jika terpaksa, jika kemana-mana, harus pakai masker. Kalau tidak terpaksa, tetap di rumah saja. Tetap semangat. Dan semoga belajar bareng MUTV bermanfaat untuk kalian semua.